Shalom saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat bertemu dalam program Firman Menyapa HKBP Petojo. Kiranya kita semua dalam penyertaan kasih Tuhan. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami, terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang tiada hentinya dalam kehidupan kami. Satu hari lagi Tuhan berikan kepada kami untuk kami jalani seturut dengan kehendak-Mu. Maka biarlah kiranya firman-Mu yang terlebih dahulu mengisi kami ya Tuhan. Agar melalui firman itu kami sadar betapa Tuhan menyayangi kami di dalam Kristus Yesus. Dan Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kami. Agar dengan iman itu ya Tuhan, kami dapat menjalani hari ini dengan pasrah berserah kepada Bapa. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-27. Demikian dikatakan, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita hari ini sebenarnya adalah potongan dari sebuah kalimat yang utuh yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Oleh karena itu, izinkanlah saya untuk membacakan dan menjelaskan kepada kita terlebih dahulu bagian awal yang mendahului ayat 27 ini. Di ayat 26 dikatakan, pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Apa maksud ayat 26 ini? Ayat 26 ini mau menegaskan bahwa Yesus itu adalah anak tunggal Bapa. Maka dia adalah akses satu-satunya kepada Bapa. Tapi terus kemudian, Yesus bersuka cita karena Yesus bisa memberikan akses itu kepada murid-muridnya agar mereka bisa langsung meminta dan memohon kepada Bapa tanpa harus diwakili oleh Tuhan Yesus. Ini adalah sebuah nilai yang sangat luar biasa, saudara-saudara sekalian. Karena kalau prinsip dunia ini sungguh sebuah tindakan yang bodoh untuk memberikan akses kepada orang lain, kepada orang yang penting. Sebisa-bisanya orang akan mempertahankan dirinya untuk tetap menjadi akses satu-satunya kepada seorang pembesar atau orang penting, supaya dia juga ikut-ikutan menjadi penting. Tapi dalam hal ini Yesus sama sekali tidak demikian. Yesus justru di dalam sukacita memberikan akses untuk berkomunikasi langsung kepada Bapa, kepada murid-muridnya. Jadi bukan Yesus lagi yang mewakili murid-muridnya untuk meminta kepada Bapa. Tapi murid-murid itu sudah bisa langsung meminta kepada Bapa hanya dengan memakai nama Tuhan Yesus. Tapi kalau kita ingat-ingat ya, murid-murid Yesus juga pernah menyombongkan diri mereka sebagai akses satu-satunya untuk mendekati Tuhan Yesus. Ketika dulu mereka pernah memarahi seorang pengemis buta yang memanggil-manggil nama Tuhan Yesus. Murid-murid malah memarahinya dan mengusirnya. Kata mereka, suaranya begitu mengganggu. Begitu juga ketika anak-anak hendak datang kepada Tuhan Yesus. Murid-murid malah menghalangi anak-anak itu. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Jadi kecenderungan manusia memang suka menutup-nutupi akses. Tetapi Tuhan Yesus tidak demikian. Tuhan Yesus justru bersuka cita kalau murid-muridnya bisa meminta langsung kepada Bapa. Maka dari sini kita juga belajar untuk bisa meneladani Tuhan Yesus. Kalau kita memiliki akses, marilah kita membukanya untuk orang lain. Menjadi penolong bagi orang lain yang membutuhkan pertolongan kita. Janganlah memonopoli akses itu hanya untuk diri kita sendiri. Bahkan dalam hal ini gereja pun harus mulai mengajarkan umatnya bahwa gereja itu bukan akses khusus untuk menuju Bapa.
Gereja bukan agen tunggal untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Yesus sendiri saja sudah mengatakan nggak perlu diwakili oleh Tuhan Yesus atau oleh dirinya untuk meminta kepada Bapa. Maka terlebih lagi, nggak perlu harus diwakili oleh gereja, oleh pendeta, atau oleh orang suci siapapun dan dimanapun untuk meminta kepada Bapa. Setiap orang yang percaya dan mengasihi Kristus dalam berhubungan langsung dengan Bapa dapat berhubungan langsung dengan Bapa yang di sorga. Ini adalah keinginan Tuhan Yesus dan sekaligus menjadi keinginan Bapa. Bapa sendiri ingin agar kita berani untuk datang langsung kepadanya tanpa diwakili oleh siapapun. Kenapa nggak perlu lagi Tuhan Yesus mewakili kita meminta kepada Bapa? Maka disinilah ayat 27 yang menjadi nats renungan kita memberi jawabannya. Apa jawabnya? Di ayat 27 dikatakan, karena Bapa sendiri mengasihi kamu. Itu sebabnya aku tidak perlu lagi mewakili kamu untuk meminta kepada Bapa. Kamu sendiri bisa langsung meminta kepada Bapa, karena Bapa sendiri mengasihi kamu. Memang waktu itu Tuhan Yesus mengatakan ini kepada murid-muridnya. Tetapi hari ini, melalui nats renungan ini, Tuhan Yesus juga sedang mengatakan itu kepada kita. Sebagaimana Bapa mengasihi murid-murid, demikian juga Bapa mengasihi kita. Dan kalau kita perhatikan lagi bunyi kalimat ayat 27, di situ Yesus berkata, Bapa mengasihi kamu, karena kamu, maksudnya murid-murid, telah mengasihi aku dan percaya kepadaku, kata Tuhan Yesus. Jadi disinilah kita lihat betapa satunya Tuhan Yesus dengan Bapanya. Ketika murid-murid mengasihi Tuhan Yesus, maka Bapa juga mengasihi mereka dan membiarkan murid-murid untuk datang langsung kepadanya tanpa harus diwakili oleh Tuhan Yesus. Nah, mari kita perhatikan baik-baik makna ayat 27 ini. Ketika murid-murid mengasihi Tuhan Yesus tidak memonopoli kasih itu hanya untuk dirinya sendiri. Tuhan Yesus malah ingin agar kasih murid-muridnya itu juga diteruskan kepada Bapa. Agar sebagaimana murid-murid mengasihi dirinya, demikianlah murid-murid juga mengasihi Bapanya. Itu sebabnya Tuhan Yesus memberi akses kepada murid-murid untuk bertemu langsung dengan Bapa dan memiliki relasi yang intim dengan Bapanya. Ini benar-benar sebuah prinsip yang indah, saudara-saudara. Ketika kita dikasihi oleh seseorang, kita tidak menyimpan kasih orang itu hanya untuk diri kita sendiri. Tapi kita membawa kasih orang tersebut kepada Tuhan, agar kasihnya kepada kita seturut dengan kehendak Tuhan. Maka dari renungan kita hari ini, pesan apa yang hendak disampaikan oleh Tuhan kepada kita? Yang pertama, Tuhan Yesus hendak menyadarkan kita bahwa Bapa itu benar-benar mengasihi kita. Kita yang mengasihi Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus, maka Bapa benar-benar mengasihi kita. Kiranya kasih Bapa yang besar itu memberi kepada kita keberanian untuk datang langsung kepadanya dan berbicara kepadanya apa adanya hidup kita ini. Bukan berbicara secara formal ritual dengan bahasa yang kaku dan mengutarakan kalimat-kalimat yang sangat normatif. Tidak. Bapa tidak ingin kita datang kepadanya memakai topeng. Bapa tidak ingin kita datang kepadanya menunjukkan kebenaran-kebenaran kita. Sebaliknya Bapa ingin kita datang kepadanya apa adanya diri kita dan berbicara kepadanya seakan-akan dia itu Bapa kandung kita. Jangan menutupi apapun, terutama kelemahan-kelemahan dan keberdosaan kita. Dia benar-benar mengasihi kita dan Bapa ingin kita punya keberanian untuk berbicara kepadanya apa adanya. Dan pesan kedua, jika ayat hari ini mengingatkan kita betapa Bapa itu sangat menyayangi kita, maka berdoalah kepadanya tanpa rasa khawatir yang berlebihan. Sebab Bapa sendiri sudah mengatakan Dia mengasihi kita dan akan memelihara kehidupan kita. Maka percayalah sepenuhnya kepada kasih itu dan perbanyaklah juga untuk mendengarkan Bapa berbicara kepada kita. Berhentilah membombardir doa kita hanya dengan permohonan-permohonan untuk kepentingan diri kita sendiri. Sebaliknya, nikmatilah momen-momen kebersamaan kita dengan Tuhan di dalam saat teduh kita. Niscaya kita akan merasakan kasih-Nya yang besar itu dalam hidup kita.
Dan itulah yang akan membantu kita untuk lebih pasrah berserah kepada pemeliharaannya. Kiranya Tuhan menyertai kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena melalui kasih dan percaya kami kepada Yesus Kristus, Bapa benar-benar mengasihi kami. Dan Yesus sendiri memberi kepada murid-muridnya akses untuk langsung berbicara kepada Bapa. Maka Yesus juga memberi akses itu kepada kami, agar kami tidak ragu, tidak sangsi, dan tidak takut untuk datang kepada Bapa, berbicara apa adanya diri kami. Terima kasih Tuhan, karena melalui dirimu, Engkau telah membuka akses itu, sehingga kami tanpa harus diwakili oleh siapapun, bisa langsung datang kepada Tuhan, membawa diri kami, tanpa perlu memakai topeng, tanpa perlu menunjukkan kebenaran-kebenaran kami. Sebaliknya, Bapa menginginkan kami berbicara apa adanya diri kami. Terima kasih ya Tuhan. Maka biarlah akses itu dapat kami manfaatkan dengan sebaik-baiknya, dengan sesering-seringnya dalam kehidupan kami. Agar kami dapat merasakan betapa besarnya kasih Bapa kepada kami di dalam Yesus Kristus. Dengan kasih itu, kami akan lebih bisa berserah dan pasrah kepada Tuhan dalam menjalani hidup ini. Terima kasih Tuhan, bersama dengan firman-Mu, kami jalani hari ini di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.